Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid beserta anak-anakku kelas 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mendampingi belajar putra-putrinya dalam kondisi pandemik seperti ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya doakan Bapak Ibu wali murid kelas 3 diberikan kesehatan dalam kondisi baik. Amin. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik bersama dengan Bu Agustin. Pembelajaran ketiga tentang benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pelajarannya. Anak-anak, coba perhatikan ini benda apa ya anak-anak? Kalian tidak asing lagi dengan benda yang ini ya. Kalian pernah melihat dan pernah mempunyai atau pernah setiap hari berjumpa ya. Nah, ini adalah benda apa namanya? Sendok ya, benda sendok. Ini benda garpu. Ini apa? Ya, uang koin, uang receh ya. Ini ada botol yang terbuat dari kaca. Ini juga gelasnya yang terbuat dari kaca. Anak-anak, hari ini kita akan belajar benda yang terbuat dari kaca, logam, karet. Nah, pembelajaran kemarin kita belajar tentang benda yang terbuat dari kertas sama plastik ya. Hari ini terbuat benda yang terbuat dari kaca, logam, karet. Simak baik-baik ya. Nah, ada benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, ini contohnya ya benda yang terbuat dari kaca, yaitu botol ya, gelas. Nah, benda yang dibuat dari kaca antara lain gelas yang kita sebutkan tadi, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca itu memiliki sifat anak-anak, yaitu kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus pandang. Nah, ini bawahnya ini anak-anak, ini benda yang terbuat dari logam. Ya. Coba amati. Di rumah kalian pasti banyak benda yang terbuat dari kaca, logam, karet ya. Kalian mempunyai di rumah itu pasti tidak asing lagi ya. Nah, adakah benda ya yang terbuat dari logam? Ada apa tidak anak-anak? Di rumah kalian pasti ada. Antara lain panci, penggoreng, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah, ceret. Mungkin yang terbuat dari logam. Nah, di rumah kalian, di dapur kalian pasti ada ini ya. Ada sendok, ada garpu, penggoreng, panci ya. Kalian mempunyai uang koin, uang receh. Nah, sekarang ya yang sudah benda yang kita sebutkan tadi seperti panci, penggoreng, sendok sayur, ceret, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah. Nah, logam ini memiliki sifat juga anak-anak. Kuat, menghantarkan panas dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti sendok, panci, penggoreng tadi. Nah, sekarang benda yang terbuat dari karet. Nah, perhatikan penghapus pensil kalian. Kalian pasti mempunyai penghapus ya, penghapus pensil. Coba kalian amati. Nah, penghapus pensil ya, penghapus itu dibuat dari karet anak-anak. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, sarung tangan. Nah, seperti ini gambarnya. Ada penghapus, kalian juga memiliki ban, kalian mempunyai sepeda di rumah, sepeda motor, sepeda itu ada ban ya. Ada sarung tangan. Nah, benda yang dari karet
seperti yang kita sebutkan tadi, ada penghapus ban, sandal karet, balon, sarung tangan karet, memiliki sifat apa anak? Elastis dan kedap air. Oleh karena itu, karet digunakan untuk membuat benda dan dapat menghapus goresan pensil kalian. Kalian kalau jika menulisnya pensil misalnya ada keliruan, itu bisa menghapus goresan pensil kalian, ya kan? Lalu dapat memantul. Nah, kalian bermain bola kan dapat memantul. Nah, itu yang terbuat dari karet juga, anak-anak. Lalu ban sepeda kalian, nah dapat diisi udara. Nah, kalian jadi memahami ya. Kemarin kita sudah belajar tentang benda yang terbuat dari kertas, plastik, sekarang benda yang terbuat dari kaca, logam, karet. Nah, kalian menjadi menambah wawasan kalian menjadi pintar ya, menambah wawasan kalian. Meskipun situasi kondisi seperti ini, pandemik seperti ini, kalian tetap belajar, tetap semangat menambah pengetahuan kalian. Kalian jadi anak hebat, anak-anak ya. Nah, Bu Agustin memiliki tebak-tebakan. Ayo, siapa yang bisa menebak ini? Bisa menjawab. Benda apa yang digunakan untuk mengukur yang terbuat dari plastik, kayu, bahkan aluminium? Benda apa ya yang terbuat dari plastik ya, bisa mengukur ya, yang terbuat dari plastik, kayu, bahkan aluminium, tetapi bisa untuk mengukur? Benda apa ya? Ayo. Nah, apa ya anak-anak? Benda apa ya? Nah, ini ya penggaris. Nah, apa perbedaan penggaris yang terbuat dari plastik? Kalian pasti mempunyai penggaris ya. Nah, di dalam tas kalian, nah, yang terbuat dari plastik itu lebih lentur ya, anak. Penggaris yang terbuat dari plastik itu lebih lentur, dapat mudah patah. Nah, penggaris yang terbuat dari kayu itu kokoh, namun dapat patah juga. Nah, penggaris yang terbuat dari aluminium itu lebih tahan, kaku, dan tidak gampang patah. Nah, di dalam penggaris itu ada satuan, anak-anak, satuan panjang. Apa satuan yang ada di dalam penggaris ya? Ya, penggaris itu mempunyai satuan meter dan sentimeter. Nah, penggaris yang kalian punya itu, penggaris plastik atau kalian punya aluminium, itu mempunyai satuan panjang sentimeter, disimbolkan dengan cm ini ya. Lalu penggaris kayu yang ada di dalam kelas ya, itu meter satuan panjangnya, disimbolkan dengan m. Nah, sekarang kita mengenal konversi satuan panjang. Pada waktu kelas 2 dulu kalian sudah mengenal meter, sentimeter seperti itu ya. Nah, di kelas 3 ini juga ada mengenal konversi satuan ya, meter, sentimeter. Nah, nanti di kelas selanjutnya kalian pasti ini juga mengenal kilometer, hektometer. Nah, di kelas 3 ini juga mengenal ini kilometer, hektometer, dekameter, tetapi tahapnya masih yang tahap dasar ya anak-anak. Nah, sebelum mengenal konversi satuan panjang ya, perhatikan ya, Bu Agustin kenalkan dulu tangga satuan panjang di bawah ini. Ini ada namanya tangga satuan panjang anak-anak, tingkat ini namanya. Nah, ada km itu kilometer, ada hm itu hektometer, dam ya dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm itu milimeter. Nah, kalau misalnya kita kilometer, hektometer, dekameter kan sulit ya anak-anak untuk misalnya memahami ya, menghafalkan ini satuan. Nah, Bu Agustin mempunyai cara menghafalkan itu namanya SMART ya, rumus SMART, rumus pinter, the king, rumus hebat. Nah, itu sebutannya itu dengan cara ini KH untuk menghafalkannya ya, KH DT DCM. K-nya kilometer, H-nya hektometer, da dekameter, T-nya ini meter, D desimeter, C-nya sentimeter, M-nya milimeter. Nah, kalian bisa menghafalkan dengan KH DT DCM. Nah,
Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Misalkan meter ke desi, turun satu tangga dikalikan ke 10. Kalau setiap naik satu tangga, misalkan senti ke desi atau desi ke meter, desimeter ke meter. Nah, desimeter ke meter naik satu tangga dibagi dengan 10. Misalnya kalian bingung, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Bisa cara lain seperti ini anak-anak. Misalkan 1 meter. Nah, Bu Agustin akan menjelaskan untuk memudahkan kalian ya. Ini kalau kalian pusing, kalau turun dikali 10, naik dibagi 10, ada cara lain anak-anak. Misalkan 1 meter. Meter itu posisinya tangganya di sini ya anak-anak. Ke sentinya sini, sentinya. Berarti posisinya turun 2 tangga. Kalau turun berarti ditambah 0,2 ke kanan, geser ke kanan 2, kan meternya sini, sentinya sini, turun 2 tangga. Berarti geser ke kanannya 2. 1, 2, berarti menjadi 100 cm ditambah 0,2. Lagi 2 meter, tangganya posisinya ini, ke senti turun 2 tangga, berarti digeser ke kanan, geser ke kanan berarti diturun 2 tangga, berarti tambah 0,2. Berarti ini 1, 2, ke kanan digeser 2, berarti 0 tambah 2 cm, berarti 200 cm. Kalau naik Bu Agustin, misalnya desimeter ke meter, nah itu kan naik 1 tangga. Nah ya geser ke kiri, nolnya dihilangkan. Misalkan ini senti ke meter, seperti itu ya. Nah itu kan naik 2 tangga, berarti geser ke kiri. Kalau turun geser ke kanan, kalau naik geser ke kiri, dihilangkan nolnya. 1, 2, berarti tinggal 2 saja, nolnya hilang. Mudah kan anak-anak? Nah ini Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm, berarti ini 5 meter lebih 30 cm. Nah berapa panjang pita dalam satuan senti? Tadi 5 meter jadikan senti, berarti ini turun 2 tangga, berarti geser ke kanan 2 ditambah 0,2. Mudah kan? Jadi 500 cm. 30 cm-nya tetap karena satuannya yang dijadikan sama, cm ini sama. Jadi 500 cm ditambah 30 cm, jumlahnya 530 cm. Jadi panjang pitanya 530 cm. Mudah kan? Nah, untuk tugasnya anak-anak, ini hanya 5 nomor. Ini Bu Agustin padukan antara tugas dari buku pendamping dan buku tema ya. Ini 5 nomor saja. Misalnya kursi A 150 cm, berarti 100 meter lebihnya 50 cm. Udah kan? Ini 200 cm ke meter, berarti naik berapa? Naik tangganya 2 ya tadi, berarti geser ke kiri 1, 2, nolnya hilang, tinggal 2 meter. Mudah kan anak-anak? Nah untuk tugas hari ini hanya ini saja 5 nomor. Kalian kalau masih bingung bisa bertanya ke Bu Agustin. Untuk pembelajaran hari ini Bu Agustin akhiri cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang salah, Bu Agustin mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak, tetap tersenyum.